Bagaimana jika bahaya terbesar bagi pria yang lebih tua bukanlah kesendirian, tetapi bersama wanita yang salah? Sebagian besar pria menghabiskan puluhan tahun membangun kehidupan. Mereka bekerja keras, mereka berkorban, mereka bertahan dari patah hati, kekecewaan, kesulitan keuangan, dan tanggung jawab yang tak ada habisnya. Lalu suatu hari, seseorang datang yang membuat mereka merasa diperhatikan lagi. Perhatian itu terasa menyenangkan, kebersamaan itu terasa menenangkan. Tetapi bagaimana jika hubungan itu perlahan mulai mengambil lebih banyak daripada yang diberikannya? Bagaimana jika harga untuk mempertahankannya menjadi kedamaian Anda, uang Anda, kebebasan Anda, kesehatan Anda, dan akhirnya diri Anda sendiri? Hari ini kita akan mengungkap 5 kebenaran yang tidak nyaman yang banyak pria yang lebih tua pelajari terlalu terlambat. Dan percayalah, alasan terakhir mungkin yang terpenting dari semuanya. Sebelum kita mulai, beritahu saya ini di kolom komentar. Pernahkah Anda merasa lebih tenang saat sendirian daripada dalam sebuah hubungan? Jika ya, ketik damai di bawah. Mari kita mulai. Alasan nomor 1, dia bisa menghancurkan kedamaianmu. Ketika pria masih muda, mereka sering salah mengartikan kekacauan sebagai gairah. Pertengkaran terasa mengasyikkan, drama terasa bermakna, perasaan yang naik turun terasa seperti cinta. Tetapi usia mengubah seorang pria. Setelah puluhan tahun tekanan dan tanggung jawab, yang paling diinginkannya bukanlah kegembiraan, melainkan kedamaian. Pagi yang tenang, rumah yang damai, kehidupan yang dapat diprediksi, kebebasan untuk bersantai tanpa ketegangan emosional. Sayangnya, wanita yang salah perlahan-lahan dapat mengambilnya. Dia tidak datang dengan penampilan yang berbahaya. Awalnya, dia terasa nyaman. Dia mendengarkanmu. Dia tertawa mendengar ceritamu. Dia membuatmu merasa dihargai. Tetapi perlahan-lahan semuanya mulai berubah. Kebutuhanmu akan ruang pribadi menjadi masalah. Keheninganmu membutuhkan penjelasan. Batasanmu menjadi tuduhan. Kamu mendapati dirimu dengan hati-hati memilih setiap kata hanya untuk menghindari konflik. Dan sebelum Anda menyadarinya, Anda tidak lagi menikmati hubungan tersebut. Anda hanya mengelolanya. Banyak pria yang lebih tua menjadi pengasuh emosional tanpa menyadarinya. Mereka terus-menerus memperbaiki masalah yang bukan mereka ciptakan. Memberikan jaminan yang tidak mampu mereka berikan. Meminta maaf hanya untuk memulihkan kedamaian. Itu bukan cinta. Itu kelelahan yang disamarkan sebagai komitmen. Wanita yang baik melindungi kedamaian Anda. Wanita yang salah membuat Anda merasa bersalah karena memilikinya. Dan disitulah kerusakan sebenarnya dimulai. Alasan nomor 2, cinta dapat menjadi jebakan keuangan. Pada usia tertentu, uang memiliki arti yang berbeda. Bukan lagi tentang membuat orang terkesan. Ini tentang keamanan, kebebasan, pensiun, perawatan medis, ketenangan pikiran. Dan itulah mengapa hubungan yang salah dapat menjadi mahal. Tidak dalam semalam. Perlahan-lahan, Anda membayar makan malam, lalu perjalanan akhir pekan, lalu hadiah, lalu keadaan darurat, lalu yang lain. Setiap pengeluaran tampak tidak berbahaya, tetapi pola tidak dimulai dari hal besar. Pola dimulai dari hal kecil. Seiring waktu, kemurahan hati menjadi harapan, dan harapan menjadi tekanan. Tiba-tiba suasana hatinya berubah ketika Anda berhenti mengeluarkan uang. Kasih sayangnya terasa terhubung dengan apa yang Anda berikan. Kehangatannya menghilang setiap kali Anda mengatakan tidak. Dan sekarang Anda tidak mengeluarkan uang karena Anda menginginkannya. Anda mengeluarkan uang karena Anda takut kehilangannya. Disitulah banyak pria kesepian terjebak. Mereka tidak membayar untuk cinta. Mereka membayar untuk menghindari kesepian. Pria yang kuat bisa murah hati.
Tetapi kemurahan hati harus berasal dari kekuatan, bukan rasa takut. Saat uang menjadi harga dari koneksi emosional, hubungan tersebut berhenti menjadi sehat. Karena cinta sejati tidak hilang saat tagihan datang. Alasan nomor 3, Anda perlahan kehilangan kebebasan. Kebebasan menjadi sangat berharga seiring bertambahnya usia seorang pria. Bukan karena ia ingin sendirian, tetapi karena ia akhirnya mendapatkan kendali atas hidupnya sendiri. Ia bisa bangun kapanpun ia mau, menghabiskan waktu bersama teman-teman, menikmati hobi, berkendara jauh, membaca buku, bekerja di garasi, duduk tenang tanpa menjelaskan dirinya kepada siapapun. Kebebasan itu tak ternilai harganya, tetapi wanita yang salah dapat perlahan-lahan mengambilnya, bukan melalui paksaan, melalui rasa bersalah. Anda berhenti bertemu dengan teman-teman tertentu. Anda berhenti melakukan hobi-hobi tertentu. Hubungan yang sehat seharusnya menambah nilai diri Anda, bukan menghapus siapa diri Anda sebenarnya. Wanita yang tepat menghargai kemandirian Anda. Wanita yang salah justru bersaing dengan kemandirian Anda. Dan itu adalah pertarungan yang tidak boleh kalahkan oleh seorang pria. Alasan nomor 4, perhatian tidak sama dengan rasa hormat. Disinilah banyak pria tertipu, terutama pria yang lebih tua. Karena setelah bertahun-tahun merasa tidak terlihat, perhatian terasa sangat kuat. Pujian lebih bermakna. Pesan singkat yang hangat terasa istimewa. Ketertarikan seorang wanita dapat membuat seorang pria merasa muda kembali. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Masalahnya adalah ketika perhatian disalahartikan sebagai rasa hormat. Karena keduanya bukanlah hal yang sama. Perhatian mengatakan, "Aku memperhatikanmu." Rasa hormat mengatakan, "Aku menghargaimu." Perhatian dapat diberikan karena banyak alasan. Rasa ingin tahu, kenyamanan, kesepian, hiburan, validasi. Rasa hormat itu berbeda. Rasa hormat berarti menghargai batasan Anda. Rasa hormat berarti menghargai waktu Anda. Rasa hormat berarti memperlakukan martabat Anda sebagai sesuatu yang penting. Beberapa wanita tahu persis betapa kuatnya perhatian. Mereka memberikan kehangatan ketika Anda menuruti keinginan Anda, lalu menariknya kembali ketika Anda tidak menuruti keinginan Anda. Mereka memberi penghargaan pada perilaku tertentu, menghukum perilaku lain, dan tak lama kemudian, Anda mengejar persetujuan alih-alih membangun koneksi. Anda terus-menerus mencoba mendapatkan kembali versi dirinya yang terasa penuh kasih. Itu bukan cinta, itu adalah pengkondisian. Pertanyaan yang harus ditanyakan setiap pria sederhana. Apakah dia menghormati saya ketika saya mengatakan tidak? Karena perhatian bisa dipalsukan. Rasa hormat tidak bisa. Alasan nomor 5, hubungan yang salah dapat merusak kesehatan Anda. Inilah alasan yang diabaikan sebagian besar pria, sampai terlambat. Stres tidak hanya tinggal di pikiran Anda. Itu masuk ke dalam tubuh Anda. Itu mempengaruhi tidur Anda, tekanan darah Anda, energi Anda, fokus Anda, kesehatan Anda secara keseluruhan. Pria yang lebih muda seringkali dapat bertahan bertahun-tahun dalam kekacauan emosional. Tubuh pria yang lebih tua tidak pulih dengan cara yang sama. Setiap pertengkaran, setiap permainan emosional, setiap siklus ketegangan dan rekonsiliasi, setiap malam tanpa tidur, semua itu menumpuk. Tubuh mencatat skornya. Banyak pria tidak menyadari betapa tidak sehatnya suatu hubungan sampai mereka memperhatikan sesuatu yang aneh. Mereka tidur lebih nyenyak ketika dia pergi. Mereka merasa lebih tenang ketika dia tidak ada di sekitar. Mereka merasa lega alih-alih bersemangat. Dan itu adalah tanda peringatan. Karena kedamaian bukanlah kemewahan pada tahap kehidupan ini. Itu adalah obat. Wanita yang tepat seharusnya mengurangi stres, bukan menjadi sumbernya.
dia seharusnya membuat hidup Anda lebih ringan, bukan lebih berat. Kesehatan adalah salah satu dari sedikit hal yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh uang, dan tidak ada hubungan yang sepadan dengan pengorbanannya. Kesimpulan, jadi apa pelajaran sebenarnya di sini? Bahayanya bukanlah memiliki pacar, bahayanya adalah memilih yang salah. Wanita yang salah dapat mencuri kedamaian Anda, menguras keuangan Anda, merampas kebebasan Anda, memanipulasi Anda dengan perhatian, dan akhirnya merusak kesehatan Anda. Tetapi wanita yang tepat melakukan sebaliknya. Dia menambahkan kedamaian. Dia menghormati batasan Anda. Dia menghargai waktu Anda. Dia melindungi martabat Anda. Dan dia membuat hidup terasa lebih mudah, bukan lebih sulit. Jadi tanyakan pada diri Anda satu pertanyaan sederhana. Setelah menghabiskan waktu bersamanya, apakah Anda merasa lebih kuat atau lebih lemah? Lebih tenang atau lebih cemas? Dihormati atau dikendalikan? Karena semakin tua seorang pria, semakin berharga kedamaian itu. Dan tak seorang pun boleh mengorbankan kedamaian yang telah diraih selama puluhan tahun hanya karena takut sendirian. Jika Anda menyukai video ini, tinggalkan komentar di bawah. Dan jangan lupa berlangganan untuk percakapan jujur lainnya tentang hubungan, psikologi, rasa hormat, dan pertumbuhan pribadi.